Nah, pemerintah mulai tahun ini berdasarkan kesepakatan MABIMS, Malaysia, Brunei, Indonesia, Singapura, MABIMS. Ini standarnya dinaikin. Tinggi bulannya harus 3 derajat, elongasinya harus 6 derajat. Kita kalau paham fikih gak ribut. Kalau paham fikih dengan baik, jadi luas, kita gak bakal ribut. Di dalam fikih, di Busyral Karim juga dijelaskan, penetapan masuknya awal bulan itu ada min jihatil umum, ada yang mengikat secara umum, ada min jihatil khusus, ada yang untuk perorangan khusus. Menurut madhab Syafi'i, setiap matla, setiap wilayah menetapkan masuknya awal bulan berdasarkan ru'yanya masing-masing, saudara. Madhab Hanafi, kemudian sebagian madhab Maliki yang mengatakan bi'adami i'tibari ikhtilafil matali', perbedaan matla nggak dianggap, artinya perbedaan wilayah nggak dianggap. Andai sedunia ada satu aja yang ngelihat hilal udah bisa buat patokan. Kita diajarkan oleh Rasulullah bahwasanya ikhtilaf, perbedaan pendapat dalam masalah furu' fiqhiyah, masalah-masalah yang khilafiyah, selama punya dasar yang kuat, selama bukan ngaur-ngauran, selama betul cara taklidnya, cara mengikutinya dengan para ulama, maka dua-duanya dibenarkan oleh syariat. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, alhamdulillah guru kita telah hadir, Al-Habib Muhammad Hanif bin Abdurrahman Al-Faqih Al-Attas, yang insyaallah akan menyampaikan ilmunya kepada kita semua. Mari simak baik-baik ya, kita cermati, semoga bermanfaat buat kita. Kepada Al-Habib Muhammad Hanif, falyatafaddal mazkur. Shallu ala nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karrim wa majjid wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammad al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasir al-haqq bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Ya fattahu ya alim, amma ba'd. Para alim ulama, para habaib, wabil khusus guru kita Yayasan Pendidikan As-Sa'adah, Al-Habib Al-Muhtaram Al-Mukarram Fadilatul Habib Ali Ridha Ibn Al-Habib Idrus bin Hashim Al-Attas Al-Faqih. Begitu pula para habaib di sini, para asatid, Kiai Haji Abdul Razak, semuanya tidak dapat saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada beliau semua. Kita doakan mudah-mudahan guru-guru kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Allah panjangkan umurnya, Allah berkahi rezekinya, Allah qabul hajat-hajatnya, amin ya rabbal alamin. Dan salam penghormatan saya sampaikan kepada segenap hadirin jamaah Hadrah Basaudan Yayasan As-Sa'adah, yang mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya. Semua yang hadir dilapangkan rezekinya, digabul hajat dunia akhiratnya, amin ya rabbal alamin. Ahibba'il kiram, biasanya kita melakukan kajian kitab Al-Atiyah Al-Haniyah, tetapi khusus pertemuan kali ini saja saya akan membahas beberapa hal penting yang terkait Al-Ashrul Awwal min Dzulhijjah, 10 pertama bulan Dzulhijjah, karena penting untuk sama-sama kita ketahui. Kalau saya bahas Atiyah Haniyah juga, bahas tentang Ashrul Dzulhijjah juga, ini nggak keburu, waktunya sempit. Maka pada kesempatan kali ini, khusus pada kesempatan kali ini, kita fokus bicara soal Al-Ashrul Awwal min Dzulhijjah. Nah, ahibba'il kiram, Al-Ashrul Awwal min Dzulhijjah, 10 hari pertama dari Dzulhijjah, ini adalah hari-hari yang mulia,
yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti kalau yang beda-beda nih mulainya nih. Nah, mulai dari tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 10 ada dua versi. Ada yang mulainya hari Kamis, ada yang mulainya hari Yang benar yang mana, Beb? Dua-duanya benar. Nah, kenapa bisa terjadi perbedaan Kamis dan Jumat? Nah, kalau di Saudi hari Kamis mulainya, nah, Arafahnya makanya hari Jumat Haji Akbar. Mudah-mudahan kita semua bisa haji insyaallah. Nah, kalau kita di Indonesia ada dua, ada yang mulai Kamis, ada yang mulai Jumat. Nah, pemerintah istiqmal, Dzulqa'dahnya 30 hari, sehingga mulai 1 Dzulhijjahnya hari Jumat yang lalu. Nah, sedangkan ada sebagian ormas seperti Muhammadiyah pakai hisab. Dia mengatakan hilal sudah ada mulai malam Kamis, berarti masuknya Kamis. Sebagian lagi ada beberapa ormas-ormas, beberapa ulama-ulama yang mulainya Kamis karena malam Kamis sudah berhasil melihat hilal. Nah, jadi perbedaan ini timbul karena perbedaan metode atau perbedaan standar. Loh Beb, kan pemerintah sama sebagian yang lebaran Kamis sama-sama pakai ru'yah hilal, kok bisa beda? Nah ini dia nih, ini yang perlu kita garis bawahi. Perbedaan tersebut yang saya pahami di Indonesia ini karena ada perbedaan standar. Nah, kalau di kitab-kitab ulama terdahulu, di kitab-kitab falak ulama terdahulu seperti Sulam yang menggunakan metode tersebut atau lain sebagainya, itu biasanya 2 sekian derajat udah bisa kelihatan, udah imkanur ru'yah, dan berhasil ada yang ngelihat hilal. Karena kan Rasulullah bilang patokannya melihat hilal. Untuk nentuin awal bulan patokannya ngelihat hilal. Nah, pemerintah mulai tahun ini nah, berdasarkan kesepakatan Mabims, Malaysia, Singapura, Indonesia, Brunei. Malaysia, Brunei, Indonesia, Singapura, Mabims. Ini standarnya dinaikin. Jadi untuk menetapkan awal bulan, ya nggak cukup cuma di atas 2 derajat seperti dulu-dulu, nggak cukup. Tapi standarnya dinaikin bagaimana? Tinggi bulannya harus 3 derajat, elongasinya harus 6 derajat. Nah, makanya pemerintah hari Kamis belum kelihatan tuh, karena standarnya segitu. Sedangkan yang lain-lain seperti Cakung, kemudian beberapa titik seperti Sidogiri, setahu saya juga ngelihat ya. Malam Kamis sudah berhasil ngelihat hilal, sehingga ya orang yang ngelihat, nah dalam fikih diatur tuh, bagi yang melihat dan yang meyakini orang yang ngelihat, dia udah bisa masuk dianggapnya. Jelas atau tidak? Nah, makanya dalam fikih kalau kita kembali ke Ramadan, nah kita kalau paham fikih gak ribut. Kalau paham fikih dengan baik, jadi luas, kita nggak bakal ribut. Di dalam fikih di Busyral Karim juga dijelaskan penetapan masuknya awal bulan itu ada min jihatil umum, ada yang mengikat secara umum, ada min jihatil khusus, ada yang untuk perorangan khusus. Nah, yang mengikat secara umum apa? Penetapan melalui pemerintah. Itu mengikat secara umum. Misalkan pemerintah tanggal 29 udah berhasil ngelihat, ya berarti besoknya masuk. Kalau Ramadan ya masuk Ramadan, kalau Dzulhijjah berarti masuk Dzulhijjah, mengikat tuh. Nah, tapi ada juga penetapan secara khusus. Kapan penetapan secara khusus? Ketika pemerintah nggak ngelihat, tahu-tahu ada pihak lain yang ngelihat, tapi nggak diakui sama pemerintah atau nggak termasuk yang dianggap sama pemerintah, maka bagaimana hukumnya? Nggak usah ribet. Bagi yang ngelihat, kalau dia bisa dipercaya, bagi yang ngelihat dan bagi yang percaya sama yang ngelihat, maka dia udah bisa masuk. Jelas atau tidak? Paham atau tidak? Ada itsbat min jihatil khusus. Seorang ulama salaf habaib, Al-Habib Al-Imam Al-Allama Al-Faqih Al-Habib Abdullah bin Umar bin Yahya, yang pengarang Safinatus Salah. Nah, itu dalam kitabnya risalah, beliau punya risalah di dalam masalah penetapan awal bulan dengan ru'yat hilal. Beliau punya risalah tentang itu di dalam fatwa syariahnya beliau. Beliau ulama besar termasuk Abadilah Sab'ah, ponakannya Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Nah, dalam risalahnya beliau sebutkan tuh, manakala ada orang ngelihat hilal, kemudian dia bisa dipercaya, sedangkan dia nggak diakui nama pemerintah ngelihatnya. Ya udah, bagi dia dan bagi orang yang percaya sama dia, udah wajib puasa, selesai. Nggak usah repot-repot.
Jadi kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Nah, kalau masyarakat umum yang nggak ikut-ikutan sama ru'yah hilal, ya silakan ikut pemerintah. Dua-duanya benar. Nah, yang nggak benar, yang nggak sholat, yang nggak puasa, saudara. Na'udzubillah min dzalik. Terus bagaimana Beb, kan di Arafah hajinya Arafah wukufnya hari Jumat. Lah Nabi kan mengatakan al-hajju Arafah. Haji itu ukurannya adalah Arafah. Rukun utama haji itu Arafah. Intinya haji itu Arafah. Di Arafah wukufnya kan hari Jumat. Lah kok di sini di Indonesia ada yang Arafahnya baru hari Sabtu, pemerintah. Maka bagaimana? Bagi yang hilalnya kemarin kelihatan hari Kamis nggak ada masalah, berarti sama Saudi hari Jumat. Nah sekarang yang hari Sabtu bagaimana? Ahibba'il kiram, ya, di dalam fikih ada dua pendapat. Pendapat madhab Syafi'i yang mu'tamad yang kita pakai di Indonesia itu i'tibar ikhtilafil matali'. Menganggap perbedaan matla itu tempat terbitnya matahari. Artinya kalau gampangnya kita wilayah dah. Saudi sama Indonesia wilayahnya beda atau tidak? Beda. Berarti terbit tenggelam mataharinya sama atau beda? Beda. Berarti terbit tenggelam bulannya sama atau beda? Beda. Nah itu ada matlaknya masing-masing. Matlak beda pendapat ulama dalam penentuan matlak. Gampangnya kita kalau satu wilayah udah. Gampangnya, sederhananya, saya nggak mau terlalu dalam menjelaskan tentang batasan matlak itu seperti apa. Nah, menurut madhab Syafi'i, setiap matlak, setiap wilayah menetapkan masuknya awal bulan berdasarkan ru'yanya masing-masing, saudara. Jadi masing-masing wilayah menetapkan masuknya awal bulan berdasarkan ru'yahnya masing-masing. Nah, penetapan masuknya awal bulan di Indonesia ya berdasarkan ru'yahnya Indonesia. Menetapkan masuknya awal bulan di Turki ya berdasarkan ru'yahnya Turki. Menetapkan masuknya awal bulan di Mekkah, Madinah, di Saudi berdasarkan ru'yahnya Saudi. Itu pendapat madhab Syafi'i. Itu pendapat madhab Syafi'i radhiyallahu anhu. Nah, itu yang mu'tamad dalam madhab Syafi'i. Nah, tapi ada juga pendapat di luar madhab Syafi'i seperti madhab Hanafi, kemudian sebagian madhab Maliki yang mengatakan bi'adami i'tibari ikhtilafil matali'. Perbedaan matlak nggak dianggap. Artinya perbedaan wilayah nggak dianggap. Andai sedunia ada satu aja yang ngelihat hilal udah bisa buat patokan. Jadi kalau ngikutin pendapat yang kedua nih, Saudi ngelihat, di Indonesia ikut. Nah, jelas atau tidak? Itu pendapat sebagian madhab Malik dan pendapat bagian madhab Hanafi. Pendapat madhab Syafi'i enggak, masing-masing wilayah ya dengan ru'yatnya. Masing-masing wilayah penetapkan berdasarkan hilalnya. Habib, kan Saudi sama Indonesia waktunya duluan Indonesia. Kenapa kok jadi lebarannya duluan Saudi? Kenapa jadi lebarannya duluan Saudi? Kalau waktu itu berdasarkan terbit terbenam matahari, sedangkan lebaran berdasarkan bulan, beda, tolak ukurnya beda. Makanya jangan bingung kalau urusan itunya, saudara. Beda tolak ukur sehingga ada perbedaan. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Jadi nggak usah bingung, nggak usah saling menyalahkan. Yang meyakini seperti kawan-kawan dari Muhammadiyah, kemudian sebagian kawan-kawan yang berhasil melihat hilal di malam Kamis, ya yang dia mau puasa Arafah hari Jumat, kemudian Lebaran hari Sabtu, silahkan. Tapi yang ngikutin pemerintah seperti umumnya masyarakat ya juga sama-sama benar, sama-sama punya dasar, sama-sama punya landasan di dalam kitab fikih. Ini perbedaan seperti ini udah dicontohkan dalam zaman baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, la yusalliyanna ahadukum illa fi Bani Quraidah. Kata Rasulullah ngomong ke sahabat, jangan ada yang sholat kecuali nanti di Bani Quraidah. Ketika ada misi perjalanan ke Bani Quraidah, kata Nabi, jangan ada yang sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Di tengah jalan waktu asar udah mau habis, sahabat terjadi perdebatan di antara mereka. Sebagian sahabat bilang, ini bagaimana nih, matahari udah mau terbenam, asar udah mau habis, Nabi pesan jangan sholat kecuali di Bani Quraidah. Kita belum sampai Bani Quraidah. Sampai Bani Quraidah nanti matahari udah terbenam, sholat asar waktunya udah habis. Sebagian sahabat mengatakan, ya udah, Nabi pokoknya bilang jangan sholat asar kecuali di Bani Quraidah, bodo amat. Mau matahari terbenam, nggak terbenam, mau waktu asar habis, nggak habis, Nabi bilang di Bani Quraidah, ya di Bani Quraidah. Sebagian sahabat berpandangan begitu. Sahabat yang lain bilang, oh nggak begitu, omongan Nabi jangan ditelan mentah-mentah. Maksudnya perintah Nabi itu bergegas ke Bani Quraidah.
Kalau di tengah jalan matahari mau terbenam, ya sholat asar dulu. Maksudnya jangan sholat asar di Bani Quraidah, itu motivasi. Buruan ke Bani Quraidah. Kalau di tengah jalan tahu-tahu mau terbenam, ya sholat asar dulu. Jelas atau tidak? Sholat asar. Akhirnya udah, mereka beda pendapat. Ada yang melanjutkan perjalanan, tetap nggak sholat asar di jalan. Nanti di Bani Quraidah karena perintah Nabi. Rasulullah musyari', Rasulullah yang bawa syariat. Allahumma sholli ala Muhammad. Ada yang akhirnya tetap sholat, padahal Nabi udah pesenin. Akhirnya apa yang terjadi, ikhwan? Ini kabar sampai kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah Rasulullah nyalain? Rasulullah bilang yang nggak sholat, yang sholatnya di Bani Quraidah setelah terbenam matahari, oh ente sholat di luar waktu ente, nggak bener ente. Kalau sholat waktunya sholat ya sholat. Apa Nabi bilang begitu? Enggak. Terus kepada yang sholat di tengah jalan, apakah dia ngomong, Rasulullah mengatakan kepadanya, kamu kok nggak nurut sama saya? Aku sudah mengatakan sholatnya di Bani Quraidah, kok kamu sholat di jalanan? Apakah Nabi bilang begitu? Enggak, saudara. Yang ini dibenarkan sama Nabi, yang sholat di tengah jalan, yang sholatnya setelah sampai Bani Quraidah juga dibenarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Dari sini kita diajarkan oleh Rasulullah bahwasanya ikhtilaf, perbedaan pendapat dalam masalah furu', dalam masalah furu' fiqhiyah, masalah-masalah yang khilafiyah, selama punya dasar yang kuat, selama bukan ngawur-ngawuran, selama betul cara taklidnya, cara mengikutinya dengan para ulama, maka dua-duanya dibenarkan oleh syariat. Alhamdulillah. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Insya Allah. Berarti kalau yang kemarin awal Dzulhijjahnya hari Kamis, lebarannya hari Sabtu. Yang awal Dzulhijjahnya hari Jumat, seperti penetapan pemerintah, berarti lebarannya hari Minggu. Beb, bagaimana Beb? Kalau yang lebarannya hari Minggu, Sabtu kan sebagian lagi lebaran, kita tetap puasa Arafah, karena dia ngikutin keyakinannya dia. Walaupun bagi yang lebarannya hari Sabtu, haram dia puasa hari Sabtu, puasanya hari Jumat. Tapi yang lebarannya hari Minggu, dia yakin lebaran hari Minggu, dia ikutin pemerintah, ya udah puasanya hari Sabtu. Jelas atau tidak? Paham Tom? Cuman memang ada jalan keluar, korbannya bagaimana Beb? Nah ini ada jalan keluar. Bagi yang lebaran Sabtu, apalagi kalau yang sendiri-sendiri sih bodo amat dah urusan dia. Contohnya kalau masjid, musola dan lain sebagainya, yang lebarannya Sabtu, karena korban amanat orang tuh, titipan orang. Nah orang yang nitip ada yang lebaran Minggu, betul atau tidak? Yang nitip ada yang lebaran Minggu. Orang yang nitip korbannya ada yang lebarannya hari Minggu, yang meyakini masuknya Dzulhijjah hari Jumat sehingga lebarannya Minggu. Maka bagaimana? Khurujan minal khilaf, korbannya hari Minggu aja. Supaya, karena kalau korban sebelum masuknya waktu korban itu pagi Idul Adha. Sekiranya sudah berlalu waktu yang cukup buat sholat dan khutbah, masuk tuh waktu korban. Sebelum masuk waktunya korban, kalau nyembelihnya sah, cuman nggak jatuhnya korban, jatuhnya sedekah. Jatuhnya bukan korban tapi sedekah. Sah bukan jadi bangkai, bukan sah, tapi jatuhnya jadi sedekah, bukan jadi korban. Korban itu ritual ibadah tersendiri, beda dengan sedekah, ada waktunya. Nah karenanya masjid-masjid atau musola-musola atau majelis-majelis yang andai kata yang ada yang lebaran Sabtu, maka jangan nyembelih Sabtu, apalagi kalau titipan orang. Kalau punya dia sendiri tawak, terserah ente ya, karena ente udah yakinin hari Sabtu itu udah masuk waktunya nyembelih. Tapi yang nerima titipan orang, khurujan minal khilaf, supaya nggak ada perdebatan dan supaya juga sah menurut orang yang nitip yang lebarannya Minggu, tetap nyembelihnya hari Minggu. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Ini sengaja saya jelaskan supaya nggak ribut. Nah, kita ida man kathura ilmu qalla i'tiraduh. Orang kalau lebih luas keilmuannya, nggak gampang nyalain pihak lain. Semakin luas keilmuan seseorang, semakin tidak mudah menyalahkan pihak lain. Itu yang yang lebaran duluan ngikutin pemerintah itu nggak ngikutin salaf, itu kata siapa? Kata siapa? Buktinya Habib Abdullah bin Umar bin Yahya, salah satu ulama salaf Alawiyin. Ya mungkin memang kebanyakan ulama salaf ya mengamalkannya, ru'yanya diikutkan kepada pemerintah. Tapi ada juga di antara ulama salaf habaib yang terkadang beda dengan pemerintah. Habib Abdullah bin Umar ngasih tahu kok hukumnya, tata caranya bagaimana.
Imam Al-Haddad di Tathbitul Fuad diceritakan pernah berbeda kok dengan pemerintah di zamannya pada saat itu. Yang penting tadi, yang penting punya dasar yang kuat dan nggak ngawur-ngawuran, nggak sembarangan. Insya Allah.